suasana yang panas masih semuanya terlihat sehat, kemudian terlihat segar. Ini menandakan semangatnya yang luar biasa. Ya, sebentar, saya ingin menumbuhkan dan supaya rekan-rekan juga lebih berkonsentrasi. Coba kita sama-sama bermain-main sebentar supaya lebih konsen dan juga mohon maaf ya tidak mengantuk, karena ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat kritis kalau kita mengatakan ya, waktu yang enak untuk istirahat, kemudian tidur bahkan, karena di pukul 13 sampai dengan jelang asar itu kan banyak yang dipergunakan untuk beristirahat. Ya, mohon rekan-rekan untuk berdiri, kita semua merilekskan badan terlebih dahulu supaya kita nanti tetap semangat. Ya, coba nanti kalau saya bilang tepuk 1, silakan rekan-rekan tepuk 1, tepuk 2 juga tepuk 2, tepuk 3 juga tepuk 3, tepuk 4 ya tepuk 4 gitu ya. Coba tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 2, 1. Lah, tidak konsentrasi pasti. Tadi saya bilang kan, kalau saya bilang tepuk 1, silakan tepuk 1. Kalau saya bilang tepuk 2, silakan tepuk 2. Ada kan tadi? Ya. Nah, supaya lebih konsentrasi. Ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, 3. Wah. Sekali lagi supaya nanti kita lebih konsen. Yuk. Tepuk 3, tepuk 5, 2. Wah, satu lagi. Kenapa saya kurang konsentrasi? Aduh, ternyata bukan anak-anak saja ya. Calon guru juga sama. Ya. Di jam-jam krusial, di jam-jam kritis, konsentrasi menjadi mulia, ya. Jadi nanti sudah tidak ada yang salah, ya, sudah konsentrasi semua. Yuk, kita mulai. Tepuk 3, tepuk 2, 3. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagus. Terima kasih, kami silakan untuk duduk kembali. Saya menyebut Anda rekan-rekan saja, nggih. Karena kalau di kelas saya biasanya menyebut anak-anak. Kalau di sini adalah kita sebagai partner, ya rekan-rekan saja yang lebih akrab dibandingkan kalau saya menyebutnya Bapak Ibu. Ya, rekan-rekan hebat yang saya hormati. Di sini kita akan berbagi praktik baik. Jadi saya tidak merasa lebih pandai dari penjenengan, karena saya pun di sini juga kan menimba pengalaman-pengalaman ataukah ilmu yang sudah rekan-rekan dapatkan, baik di lingkungan kerja bagi rekan-rekan yang sudah mengajar ataukah dari Bapak Ibu dosen selama PPG ini. Karena ilmu yang selalu berkembang kadangkala tidak dibarengi dengan literasi yang baik yang kami lakukan oleh guru-guru yang kami lakukan, ya. Contohnya saja tentang pembelajaran yang berbasis pada kebudayaan, ya. Itu pun saya pun juga mendapatkannya setelah saya menerima mahasiswa PPG, ya. Dan itu pun saya juga baru mencari, ya, 1 tahun yang lalu, ya.
pendidikan guru penggerak pun juga tidak ada itu ya. Dan ternyata ilmu itu justru saya dapatkan dari rekan-rekan PPG ya. Jadi saya pun juga akan mencari sumber-sumber yang kaitannya dengan pembelajaran yang berbasis pada kebudayaan ya, cultural responsive teaching ya. Pada kesempatan ini rekan-rekan, saya akan menyampaikan berbagi pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, saya kira untuk pembelajaran ini, untuk definisinya, saya kira sudah tidak asing lagi bagi rekan-rekan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang merupakan serangkaian keputusan masuk akal (canon sense) yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Kenapa kita menekankannya pada kebutuhan murid? Karena dari sekian banyak siswa, misalnya satu rombel itu ada 30 maksimal 32, pasti kebutuhan antara murid satu dengan murid yang lain itu pasti ada pembeda. Tidak semuanya sama, ya. Ini makanya di pembelajaran berdiferensiasi ini harus orientasinya pada kebutuhan murid. Ya. Walaupun sama-sama kita akan membelajarkan teks deskripsi, ataukah teks cerita fantasi, ataukah teks prosedur, pasti kebutuhan dari tiap-tiap murid itu berbeda. Ya, ada yang ketika sudah disampaikan dan diberikan contoh-contoh teksnya, baik itu misalkan saja teks deskripsi, teks cerita fantasi, kemudian puisi rakyat, ternyata kebutuhan murid itu berbeda-beda. Ada yang sampai dengan contoh saya sudah bisa menguasai, tapi ada juga anak yang masih mengejar, ya, masih bertanya, bagaimana kalau nanti teks yang saya buat itu tidak sesuai dengan strukturnya, Bu? Boleh tidak? Kemudian kalau capaiannya kita itu menulis tetapi bisanya saya itu bercerita, boleh tidak? Yaitu nanti kaitannya juga dengan asesmennya. Makanya di sini kebutuhan murid harus kita akomodasi. Ya. Selanjutnya, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, rekan-rekan harus yang pertama itu tujuannya harus ditentukan. Tujuan dari pembelajarannya itu apa sih? Apakah di ranah membaca, ataukah mendengarkan, ataukah menulis, ataukah misalkan juga berbicara. Jadi ini dilihat dari capaian pembelajaran, kemudian kita breakdown ke dalam tujuan pembelajaran. Berikutnya, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen, yaitu diagnostik, baik yang kognitif maupun yang non-kognitif, berkaitan dengan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid atau profil belajar siswa. Karena di sini ketika kita akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita lihat kesiapan anak itu bagaimana, minatnya seperti apa, kemudian profil belajarnya itu seperti apa, gaya belajar mereka itu seperti apa, ya. Jadi nanti kita akan lebih mudah. Kemudian menerapkan 3 strategi diferensiasi, misalnya konten, proses, produk. Kemudian ketika saya membaca buku kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kaitannya dengan yang ada 4 ya, ada lingkungan belajar, ya. Tuh. Kemudian mengimplementasikan rencana pembelajaran dalam konteks pembelajaran kelas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting di sini adalah asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Yang ini, asesmen ini yang kadang-kala menjadi dilema bagi kami, ya. Pada saat kami atau saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi teks cerita fantasi, ya, ada beberapa anak yang ketika di asesmen formatif ada yang bergaya belajar auditori dengan yang bergaya belajar visual, ini pasti akan berbeda. Tapi ketika kami
mendapatkan hasil asesmen psikologi di awal pembelajaran, itu ternyata hasilnya begini rekan-rekan. Auditory visual, kemudian visual kinestetik, itu seperti itu ya. Jadi dari hasil itu pun juga menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana nanti kami akan memberikan asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena dari satu anak itu ada yang hanya misalnya visual saja, kemudian auditori saja, tetapi ada juga yang dua ya, visual auditori, kemudian visual kinestetik. Nah ini yang kadang-kadang menjadi kebingungan bagi kami. Anak ini nanti ketika kami kelompokkan masuk kelompok yang mana? Karena di satu sisi dia visual, tapi di sisi yang lain dia juga kinestetik ya. Lanjut. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ada konten, yaitu mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara baik itu dari konkret ke abstrak, kemudian minat belajar murid ini mempersiapkan topik atau materi yang sesuai dengan minat. Karena pada saat pembelajaran kadang-kala begini, Bu, kita pembelajarannya di luar kelas saja, Bu, bosan di sini. Ya, kita mengamati lingkungan saja, Bu. Padahal pada saat itu kita akan membelajarkan tentang teks prosedur. Ya. Jadi kan tidak tepat ketika mengamati lingkungan, ya, pada saat kita membelajarkan teks prosedur. Kecuali kalau teks yang akan kita ajarkan adalah laporan hasil observasi. Ya, kita bisa mengajak siswa itu mengamati lingkungan sekitar, atau kita bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah, baik itu perpustakaan, kemudian halaman, ataukah tempat-tempat yang lain yang nanti bisa kita gunakan untuk belajar. Kemudian profil belajar siswa ini harus disesuaikan dengan gaya belajar atau di sini ada auditori, visual, kinestetik, ya, seperti tadi. Karena kalau seperti ini harus ada asesmen terlebih dahulu, ya. Kebetulan di SMP kami, SMP 4, setiap tahun itu ada asesmen diagnostik, ya, tes psikologi yang menentukan anak ini termasuk anak yang bergaya belajar seperti apa, kemudian literasinya berapa, ya. Jadi setiap anak akan mendapatkan sertifikat dia termasuk anak yang visual ataukah auditori ataukah kinestetik, kemudian literasinya berapa ratus, berapa puluh, itu sudah ada, ya. Karena ini menjadi bekal bagi kami ketika akan memberikan penguatan, ya. Kemudian diferensiasi proses ini usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi selama pembelajaran itu seperti apa prosesnya, ya. Walaupun sama-sama dikelompokkan sesuai dengan kelompok auditori, kemudian visual, kinestetik, pasti materi yang akan kita berikan pasti akan berbeda, ya. Contohnya saja yang auditori, walaupun kita membelajarkan teks cerita fantasi, tapi kita memberikannya berupa cerita yang bisa didengar, ya. Kemudian untuk yang visual itu bisa dengan teks yang dibaca. Kemudian kinestetik itu bisa dengan film, ya. Jadi di sini ada beberapa yang menjadi pembeda. Kemudian yang berdiferensiasi produk ini, tagihan atau hasilnya apa yang akan diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, kemudian pertunjukan,
pidato ataukah diagram dan lain-lain yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Ya, seperti ini. Misalkan saja ketika anak-anak pembelajaran teks cerita fantasi, ada yang menuliskan, ya, kemudian ada juga yang bercerita. Saya sudah selesai. Kemudian apa yang akan kamu hasilnya? Saya akan menceritakan apa yang sudah saya buat. Oh bagus. Berarti kamu menghafalkan ya dari apa yang kamu tulis. Saya kok membuatnya draftnya saja. Jadi semacam rancangan kemudian saya kembangkan. Dan itu pun saya juga akan memberikan penilaian rekan-rekan ya. Selain yang dikumpulkan berupa teks secara tertulis, karena di sini memang kemampuan dari setiap anak itu juga berbeda. Ya. Selanjutnya, kelihatannya sudah habis ini baterainya. Kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan? Ini pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan di kelas dengan memetakan kebutuhan peserta didik paling tidak dengan menerapkan 3 aspek, baik kesiapan murid, kemudian minat, dan profil belajar murid. Ini harus kita perhatikan ya, supaya pada saat kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak juga merasa nyaman dan kebutuhan belajar dari tiap anak itu juga terakomodasi. Lanjut Bu. Kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan? Contohnya tadi sudah. Lanjut. Ya ini. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Di sini memetakan kebutuhan murid atau peserta didik itu dengan readiness kalau pembelajaran yang dirancang dengan melihat kesiapan belajar. Ya ini, ada yang anak-anak itu lebih cepat ketika guru menjelaskan dia lebih paham. Tapi ada juga anak-anak yang kalau cepat dia tidak bisa menerima, tetapi kalau lambat atau dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, dia lebih bisa memahami dengan baik. Ada juga yang ketika pembelajaran harus dijelaskan dulu, mulai dari yang konkret, baru dijelaskan yang abstrak. Ya. Ada juga yang lebih suka pembelajarannya itu secara mandiri, mengerjakan sendiri individu. Tetapi ada juga yang harus mendapatkan bantuan atau berkelompok. Ya. Karena ketika dia mengerjakan secara individu itu kurang maksimal. Tapi begitu berkelompok, ada teman yang mensupport. Ya. Ketika dia merasa kesulitan, dibantu oleh temannya. Saat presentasi, dia pun juga akan menampilkan hal yang sama dengan satu kelompoknya. Juga bagus, lancar, tidak merasa kesulitan. Ini kenapa di sini ada yang lebih senang mendapatkan bantuan atau berkelompok dengan temannya. Yang kedua, minat murid atau minat belajar siswa. Ini pembelajaran harus dirancang dengan melihat minat sehingga siswa itu lebih bersemangat. Ya. Misalkan saja ketika melihat siswa itu sudah malas, kemudian di jam-jam terakhir pada ngantuk, ya kita harus bisa memberikan solusi, misalnya diajak ice breaking dulu, ataukah diajak murid itu untuk beristirahat bareng 5 menit, ya. Coba anak-anak kok kelihatannya pada lesu, saya berikan waktu 5 menit. Kalau kalian ingin bercerita dengan temanmu, atau kan
pembelajaran yang dirancang dengan melihat gaya belajar, kemudian kecerdasan dan latar belakang. Ya. Yang ini yang kadang-kala agak sulit, yaitu latar belakang dari siswa. Ya. Karena kita juga harus berkoordinasi selain dengan wali kelas, juga dengan guru kita. Ya. Misalkan saja ada anak, kok kenapa ya anak ini ketika pagi sudah mengantuk. Ya. Ketika didekati, kenapa kok kamu kok jam 2 sudah mengantuk, belum sarapan bu, nah kenapa kok belum sarapan, lah mama sama papa sudah berangkat, lah kamu di rumah dengan siapa, dengan pembantu, membawa bekal tidak, membawa, coba dimakan dulu, nggak mau bu, belum istirahat. Ya inilah, ya seperti itu. Ya. Ada juga yang mohon maaf dari keluarga yang kurang mampu. Ya. Jadi ketika diantarkan sekolah belum sarapan, ya habis mandi langsung diantarkan oleh orang tua. Bahkan ada juga anak yang mohon maaf, kok kelihatannya kok masih kurang fresh. Ya. Ketika ditanya, kamu tadi sudah mandi belum? Enggak sempat bu. Itu ada. Jadi jangan dikira walaupun di kota muridnya cantik-cantik, bersih-bersih, kemudian wangi-wangi, ya kalau di SMP itu ya. Tapi setelah zonasi ya sama saja, ya. Karena kan dari berbagai latar belakang keluarga. Ya. Kenapa ini? Kita mengetahui latar belakang dari siswa, ya. Pasti setiap siswa yang bermasalah itu pasti kita akan melihat kesulitan kamu di mana. Kemudian kita juga menanyakan keluarganya seperti apa. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses maupun produk. Kemudian ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan ya, pasti sudah mengetahui filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, ya. Jadi disesuaikan dengan kodrat anak, kodrat zaman. Jadi di sini kita itu menuntut, ya, sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, zaman, dan harus berpihak pada anak. Karena kita harus melihat bakat, potensi maupun minatnya itu di mana. Misalkan saja ada anak yang ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia itu aktif, kemudian hasilnya juga bagus, tapi ketika pembelajaran matematika dia tidak maksimal. Ya, berhitung saja itu bukan plus minus, kemudian perkalian itu masih ada beberapa yang kurang cermat. Ya, jadi di sini memang potensi dari anak itu berbeda-beda. Ada juga anak yang ketika mengikuti pembelajaran penjas orkes itu semangat mendapatkan juara. Ketika ada Popda mendapatkan juara 1, tapi di akademiknya tidak maksimal. Ya, itu juga ada. Karena apa? Potensi dari anak itu akan berbeda. Paling tidak kita juga harus mempunyai target. Minimal anak harus mempunyai nilai sekian. Ya. Kalau misalkan anak itu tidak mendapatkan nilai sekian ketika asesmen sumatif, ya kita bisa melaksanakan remedial. Ya. Kita remedi anak tersebut supaya nilai anak itu sesuai dengan batas rendah yang kita tentukan. Karena kalau tidak semacam itu, rentan nilainya akan sangat jauh dengan anak-anak yang lain kalau kita tidak meremedi anak yang nilainya masih di bawah harapan kita. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan,
minat dan profil. Ya, ini sama saja berarti kita sudah memberikan kegiatan menuntut, karena disesuaikan dengan kebutuhan murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman siswa melalui pemetakan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Contohnya sudah pernah kami lakukan, yaitu ketika anak-anak kami bawa di Taman Jogokali, Pucang Salib. Mungkin di rekan-rekan di sini ada yang dari Pucang Salib? Oh, tidak ada. Oh, ada yang tahu, ada yang tidak ya. Kita mengadakan pembelajaran di sana. Ya. Kemudian setelah dari sana, dari Taman Jogokali, itu anak-anak kami minta untuk membuat sebuah teks sesuai dengan yang teks kita ajarkan. Ya. Misalkan kaitannya dengan teks deskripsi. Ya. Apa yang bisa dideskripsikan oleh anak ketika mereka sedang berada di Taman Jogokali? Ya. Bagi anak yang kritis dan dia punya banyak pemikiran, apa yang dituliskan itu sangat rigid, sangat lengkap. Tetapi bagi anak yang kurang berminat dengan kegiatan di Taman Jogokali, semakin siang di sana semakin panas kok Bu. Jadi saya jadi males. Nah, kok bisa? Nah iya, padahal teman kamu juga banyak loh ini. Sampai ada yang 2 halaman. Kok kamu hanya satu halaman saja tidak penuh? Hanya terdiri dari beberapa halaman. Ya. Nah tapi kan sudah sesuai dengan struktur teks deskripsi Bu. Benar. Hanya saja pendeskripsian yang kamu lakukan itu tidak selengkap yang lain. Ya. Tidak rigid, tidak lengkap. Karena apa? Ya, sesuai dengan anak tadi, kurang berminat ketika berada di luar panas. Nah, saya lebih senang ketika pembelajaran itu di perpus Bu, di sana AC-nya dingin. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara anak satu dengan anak lain. Selanjutnya ya, ini pencapaian dalam membantu pembelajaran di kelas. Ini siswa terlihat antusias dan senang dalam mengikuti pembelajaran karena sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kemudian mereka juga terlihat semangat dalam mengikuti pembelajaran dan tertarik dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau anak itu sudah senang, pasti hasil atau tugas yang diberikan pasti juga akan maksimal. Berbeda dengan anak yang ketika pembelajarannya di tempat yang panas, sempit, ya, mereka merasa kurang nyaman, ya. Kemudian seringkali dipasang. Berbeda dengan di tempat yang ber-AC, AC-nya dingin, kemudian ada tayangan, kemudian disertakan juga dengan cuplikan-cuplikan video, ini mereka akan senang. Seperti kemarin ketika saya membelajarkan teks cerita inspiratif di kelas 9, di kelas antara kelas 9H dengan kelas 9 itu berbeda, ya. Anak-anaknya lebih kritis di kelas dan lebih aktif di kelas 9I dibandingkan kelas 9H, ya, karena memang input anaknya juga berbeda. Ketika ada beberapa potongan video, saya tanya, nilai moral apa yang kamu dapatkan dari cerita inspiratif ini? Ini Bu, orang yang suka berbagi Bu. Kemudian orang yang selalu menyenangkan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri.
uang seberapa pun dia berikan kepada pengemis untuk bisa sekolah. Ya, ketika dia akan berangkat bekerja, ada pedagang yang kesulitan, dia berbelok untuk membantu mendorong gerobak sayurnya sehingga pedagang itu tidak kesulitan. Kemudian dia juga berbagi, Bu, ketika makan ada anjing di dekatnya, dia potong ayam separuh untuk dia dan separuh lagi dibagikan pada anjing. Jadi semangat berbaginya tinggi. Itu memang banyak sekali apa yang didapatkan oleh anak. Tapi ketika saya di kelas 9H, hanya beberapa anak aja yang bisa menemukan lebih banyak nilai moralnya dibandingkan anak-anak yang lain. Ya memang karakteristik anak di kelas 9H itu berbeda dengan anak kelas 9. Mungkin Mas Aldi, kemudian Mas Aji, Mbak Tika juga tahu ya. Kalau di kelas 9H itu lebih banyak ininya, ya. Ketika saya ngajar di kelas 9I, kalau di kelas 9AH tidak ada gurunya, sudah terganggu. Untuk simpulannya, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai yang melekat pada guru itu mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Ya, memang untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini memang kita harus lebih kreatif. Baik dalam penyiapan materi maupun penyiapan asesmen, apalagi yang asesmen formatif, karena pada saat proses pembelajaran itu berbeda-beda. Mungkin pada saat suatu ketika anak itu baik, tapi di pembelajaran berikutnya itu kurang. Kemudian murid sebagai subjek yang beragam harus terlayani baik melalui visi ataukah misi yang baik pula. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan bagian dari budaya positif. Kita memang selalu membudayakan hal-hal yang positif, berbagi praktik baik, kemudian berbagi pengalaman, sehingga apa yang kita dapatkan itu bisa kita transfer ke teman-teman kita, ke murid-murid kita. Sudah. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang ada di sini. Ya. Karena untuk terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, ada yang mengatakan, aduh Bu, kok ribet ya Bu, ketika kita harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi asesmennya. Ini yang membuat kita repot. Ya. Karena sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, itu kita bisa melaksanakan asesmen, diagnostik yang kognitif maupun yang non kognitif. Ya. Misalnya saja kita ketika memberikan asesmen non kognitif tidak perlu banyak pertanyaan. Ya, misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang nanti bisa kita pergunakan untuk mengetahui kesiapan dan minat belajar anak. Bagaimana perasaannya, nyaman tidak belajar di kelas. Kan ketika saya mengoreksi ini, ternyata ada beberapa anak yang merasa tidak nyaman ketika pembelajaran di kelas. Ya. Tadi kalau di kelasnya ruangannya AC-nya dingin, mereka lebih senang belajar di kelas dibandingkan di luar. Kemudian kegiatan yang disukai itu apa? Apakah berdiskusi, membuat rangkuman, menyaksikan video, studi
dalam belajar itu seperti apa. Apakah yang harus sepi, kemudian harus punya cara mendengarkan musik dan lain-lain. Kemudian kendala yang dihadapi dalam belajar itu apa? Cara menyelesaikannya bagaimana? Kemudian apakah melibatkan orang lain dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kemudian teman seperti apa yang kamu senangi? Ini nanti kaitannya ketika kita akan membentuk kelompok. Ya. Jadi kelompok yang heterogen yang dibentuk itu tidak harus yang pintar mengelompok dengan yang pintar, ya. Karena kan sekarang ada kecenderungan anak seperti itu. Pokoknya saya kalau tidak dengan si dia, saya tidak mau bu. Nah kenapa? Nah yang lain-lainnya tidak mau ada berpikir, hanya nebeng nama, titip nama dan lain-lain. Jadi kita perlu mengambil setelah kita mengetahui anak-anak yang pandai kita pisah, ya. Kemudian anak-anak yang lain tinggal nanti kita bagi secara heterogen. Jangan sampai nanti satu kelompok laki-laki semua, putri semua, pintar semua. Kemudian yang kurang pintar kelompok jadi satu, ya ini nanti tidak akan berkembang. Ya. Tapi kalau kelompoknya heterogen, ini nanti pasti akan memantulkan energi positif pada temannya. Ketika ada dua anak di kelompok itu yang pandai, akan mendampingi anak yang kurang. Ya misalkan bisa memberikan pencerahan ketika anak tersebut kurang tahu. Tapi kalau satu kelompok kurang pandai semua, ya ini pasti akan kesulitan semua. Berikutnya, apakah kamu didampingi orang tua saat belajar atau menyelesaikan tugas sekolah? Ini adalah asesmen yang non-kognitif, diagnostik non-kognitif. Ya. Kemudian untuk yang kognitif, jadi kebetulan pada saat saya ini yang diagnostis, yang kognitif, ya. Ini dalam bentuk pilihan ganda, jadi tidak perlu banyak soalnya, hanya untuk mengetahui pemahaman siswa. Ini ya asesmen yang sumatif, ya. Jadi dari apa yang dikerjakan siswa ini akan membuat mereka lebih mengetahui. Ini dari sini bisa kita diskusikan rekan-rekan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya silakan Mbak. Ya Mbak Dewangi. Ya silakan. Yang pertama, saat ini memang menggunakan kurikulum merdeka. Nah jadi itu sudah disetujui ya Bu ya. Dan beberapa sekolah memang dituntut untuk menerapkan itu. Nah, namun yang di sini saya tadi tanyakan adalah strategi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka itu apa sih yang dibutuhkan? Nah, Strategi sekolah. karena kan agak berbeda gitu ya, banyak berbeda di sekolah. Nah, yang nomor 2, jika dihadapkan peserta didik yang memiliki gaya belajar dengan satu kelas, nah itu kan akan sangat sulit gitu. Berarti kan itu kan
Luar biasa pertanyaannya, sangat-sangat berbobot. Ya, yang pertama, strategi sekolah seperti apa ketika harus menerapkan kurikulum Merdeka? Yang jelas, Mbak, ketika menerapkan kurikulum Merdeka, kami juga belajar bersama-sama dan juga berbagi praktik baik. Selain kami juga belajar di platform Merdeka Mengajar (PMM). Karena di situ ada banyak sekali yang bisa kita gali terkait dengan kurikulum Merdeka. Ya, karena memang pelaksanaan kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum 2013 ataukah KTSD. Kalau sebelum melaksanakan kurikulum ada diklat ataukah ada BIMTEK, kalau kurikulum Merdeka itu tidak. Tapi di sini guru bisa belajar bersama-sama di platform Merdeka Belajar, ya, PMM, platform Merdeka Mengajar, ya. Karena dari situ kita bisa menggali berbagai macam ilmu dan juga bisa berbagi praktik baik, karena Bapak Ibu guru yang lain juga akan membagikan hal-hal yang sudah mereka lakukan, ya, entah itu modul ajar ataukah RPP ataukah best practice, kemudian pembelajaran di kelas mereka. Jadi kita dari apa yang kita baca, kita pelajari di PMM itu kita bisa mengambil mana yang bisa ataukah mana yang dapat kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang kedua terkait dengan tiga diferensiasi terkait dengan gaya belajar. Ada auditori, visual, dan kinestetik. Ketika kita dalam pembelajaran, kita kelompokkan saja, ya. Satu kelompok yang auditori, satu kelompok yang visual, satu kelompok yang kinestetik. Memang yang kinestetik itu tidak sebanyak yang visual ataukah yang auditori, ya. Tapi kita bisa memberikan, misalkan yang kinestetik itu misalkan kita bisa memberikan video singkat ataukah film-film singkat, sedangkan yang visual itu dengan teks, atau kalau memungkinkan selain teks juga dengan video, apa yang bisa dilihat. Nah, kemudian yang auditori itu yang bisa mereka dengar, ya. Misalkan penjelasan dari guru, selain penjelasan dari guru, kita punya rekaman, kita bisa memutarkan kepada mereka. Ya. Untuk yang ketiga, pembagian kelompok, seperti apa yang paling tepat, itu kita lihat karakteristik dari anak tiap-tiap kelas. Karena kelas 1 dengan kelas yang lain karakteristiknya itu berbeda-beda, ya. Misalkan di kelas X itu ketika pembagian kelompok 1 memang harus heterogen, ya. Tidak boleh yang pintar mengumpul dengan yang pintar, itu tidak boleh. Jadi kita bagi dulu aja, Mbak, yang kita pegang. Oh, anak yang pandai di sini ada 6. Misalkan kita jadikan 6 kelompok, ya. Kemudian yang lainnya nanti bisa anak putra ataukah anak putri, ya. Jadi tidak boleh satu kelompok itu putri semua ataukah putra semua, ya. Jadi kita sesuaikan dengan karakteristik anak, ya. Karena kelas 1 dengan kelas yang lain itu karakteristiknya berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang lain mungkin? Yang lain? Ya, silakan, Mbak. Mbak Wahyuningsi, ya. Ya. Iya. Iya.
Iya. batasan. Iya, karena kalau tidak dibatasi kadangkala anak itu keluar dari jalur. Ya, jadi kita memang perlu membatasi. Misalkan ketika kita membelajarkan teks deskripsi, ya, menulis teks deskripsi, ya, karena di sini adalah menulis, jadi produknya harus berupa tulisan, ya, tulisan. Tidak boleh, Bu, boleh tidak Bu nanti saya bercerita sesuai tidak dengan capaian. CP-nya tercapai tidak? Tidak, ya. Jadi harus kita sesuaikan, ya. Misalkan ketika kita mau belajarkan iklan, slogan, poster, ya. Bu, boleh tidak Bu besok saya membuat iklan kolom? Boleh tidak saya membuat iklan baris? Boleh tidak Bu saya membuat poster? Boleh-boleh saja. Boleh tidak Bu saya membuat slogan-slogan? Boleh-boleh saja, ya. Jadi harus kita lihat CP-nya, ya. Kalau tidak seperti itu ya nanti CP-nya tidak akan terlampaui, ya, tidak tercapai. Iya. Iya. Metacognitive. Kalau seperti itu, memang kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak saja. Misalkan yang anak-anak auditori itu dengan konsep dan prosedur pun sudah bisa, ya. Tapi ada juga yang harus sampai dengan metacognitive, ya. Jadi sesuai dengan diferensiasi kita, sesuaikan dengan kebutuhan belajar. Karena kan ada juga anak Bu, ini saya sudah tahu Bu, jadi tidak perlu yang ini aja dan yang ini aja. Tapi kan teman kamu satu kelompok ada yang masih butuh. Yang kalau teman saya masih butuh ya tidak apa-apa Bu, dibagikan kepada teman saya. Nah itu kan berarti kebutuhan anak satu dan kebutuhan anak lain berbeda, walaupun dalam satu kelompok. Mungkin masih ada? Ya, mungkin masih ada rekan-rekan. Iya, silakan Mbak. Iya. Saya pernah mengajar di sekolah SMP. Nah, ketika itu saya menemui anak kelas 7 itu belum bisa membaca. Nah, jika seperti itu kan sedangkan tuntutan anak SMP ya. Iya. Itu kan sudah meningkat. Kita Betul. sudah belajar membaca. Kita belajarnya meskipun untuk materinya, dan saya lihat materi musika ini kan lebih meningkatkan juga ya, yang itu kita tidak dituntut untuk memberikan semua itu, kita menyesuaikan. Tapi jika masalahnya masih belum bisa membaca itu kan akan sangat kesulitan. Iya. Sebagai guru itu kita harus bagaimana? Oh iya, bagus sekali nih pertanyaannya Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Ina. Nah, kalau seperti itu, yang saya lakukan Mbak, ada anak yang kurang lancar membaca. Ketika pembelajaran, saya lebih sering memberikan kesempatan dia untuk membaca. Ya, porsinya lebih sering. Ya, misalkan biasanya kalau saya suruh anak-anak membaca satu paragraf setiap anak. Ya. Tapi anak yang kurang lancar membacanya itu akan saya berikan porsi lebih. Dengan begitu dia akan lebih sering membaca dan lama-lama akan lancar. Mungkin kalau yang dulu Mbak Ina temukan
kurang ajar. Memang saya akan lebih menekankan untuk dia lebih sering membaca. Iya, betul. Tapi untuk yang ini kasusnya itu benar-benar dia disuruh baca itu diam aja gitu. Nah terus teman-temannya itu mereka bilang nggak bisa baca, itu nggak bisa baca gitu. Oh, Nah gitu. yang saya lakukan kan belum bisa baca tapi diluluskan dari SD itu kan kayak Iya, terus ini gitu. Saya baru itu menemukan. oh iya, iya. Ya itu kalau seperti itu memang harus pendekatan ke sana, ya. Kenapa kok tidak bisa membaca? Apakah di rumahnya tidak pernah diajari oleh orang tua, ataukah ada faktor-faktor yang lain? Ya, itu memang perlu pendekatan personal. Kalau memang anak itu benar-benar belum bisa membaca, anak seusia SMP, gitu. Ya. Karena kan kita tahu dengan adanya pendidikan usia dini di PAUD pun sekarang anak-anak pun selain diajarkan bermain juga sudah dikenakan huruf, Gitu. Apalagi kalau sampai anak SMP belum bisa baca itu kan ya itu usia, ya pasti ada yang melatar belakang. Apakah dari dirinya sendiri ataukah dari keluarganya? Gitu. Ya. Karena memang di tempat kami di kelas 7 di awal masuk itu saya juga menemukan anak yang ketika membaca itu masih sering salah. Ya. Kemudian ketika pembelajaran memang saya sering meminta dia untuk membaca. Ya, saya juga ketika intermezzo saya bilang, mohon maaf ya, namamu seringkali belum disebut ya. Ya apa Bu, sekarang saya sudah lancar membaca. Karena apa? Seringkali berlatih membuat anak menjadi kesulitan. Mungkin masih ada yang perlu kita diskusikan? Silakan Mas. Jadi mengenai asesmen diagnostik yang tadi Ibu sampaikan, Iya. itu kan serempak dari SMP Negeri 4 nih Ibu. Kalau itu yang tes psikologi. Iya. Tapi kalau yang untuk mapel itu berbeda. Kalau yang apa itu per gurunya masing-masing. Iya, gurunya masing-masing. Itu kata penyampaian dari dosen saya itu dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Betul, betul. Itu waktunya diambil kapan Ibu? Di awal. Jadi ambil waktu lagi atau jadi harusnya sudah terlaksana jadi mundur satu gitu? Misalnya begini Mas, kita akan mengajarkan tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelum saya memberikan pembelajaran itu, saya melakukan tes diagnostik yang kognitif maupun yang non kognitif. Gitu. Jadi dari situ nanti akan lebih memudahkan ketika akan memberikan pembelajaran berdifferensiasi. Di luar jam pelajaran atau di dalam pelajaran? Di dalam jam pelajaran. Gitu. Dan itu waktunya agak lama kok Mas. Ya. 1 jam aja 2 asesmen sudah selesai. Gitu. Jadi nggak lama. Ya. Iya, sama-sama. Silakan Mbak. Mbak siapa? Dita. Kalau tadi Mas siapa Mas? Zidan. Ya. Mungkin pertanyaan pertama saya ingin tadi Ibu menyebutkan kalau sekolah itu diferensiasi gitu ya, apalagi untuk peran guru gitu. Sedangkan guru juga dibebani oleh administrasi sekolah gitu. Apakah itu cukup gitu waktunya? Yang kedua itu di sini kan tadi juga penting kalau latar belakang siswa itu juga diketahui gitu ya, apalagi guru gitu. Gimana sih atau cara Ibu untuk mengetahui atau cara peka lah seorang guru itu bagaimana gitu? Oh iya. Ya, bagus sekali Mbak Dita. Bagaimana peran guru ketika yang pertama tadi membelajarkan diferensiasi, tapi waktunya harus bersamaan dengan kegiatan administrasi guru. Ya, ini memang kita harus pandai-pandai mengatur Mbak. Apalagi
apalagi kami di SMP 4 itu belum satu kegiatan selesai sudah ikut kejar dengan kegiatan itu. Jadi itu bukan menjadi kendala, karena apa? Sudah sering diajak berlari, jadi lama-lama menjadi terbiasa. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur. Ya. Ketika harus menyelesaikan, misalkan membuat RPP atau kan membuat modul, kemudian membuat asesmennya, kemudian harus dibebani dengan administrasi sekolah, harus membuat ini, membuat itu, ya. Padahal sekarang banyak sekali membuat yang sekarang ini kami lakukan. Kami diminta membuat RPP Adiwiyata 5 semester, masing-masing semester 1. Kemudian sekolah siaga kependudukan atau SSK, RPP-nya harus mengacu ada kaitannya dengan kependudukan. Ya, itu jadi tidak tertutup kemungkinan kalau guru tidak bisa memanage waktu yang kesulitan. Apalagi di tempat kami juga ada kombel setiap hari Rabu, kemudian setiap hari Kamis itu berbagi praktik baik. Jadi kadang-kala guru-guru senior itu juga pernah bilang, murid orang kosongan bayang ini selalu dikejar-kejar pekerjaan. Tapi kalau kita menikmatinya, ya senang-senang saja, Mbak. Kemudian yang kedua tadi, ya ketika ada anak yang mungkin tidak sesuai harapan, kita sesuaikan dengan latar belakang mereka. Pasti saat ada anak yang misalkan pembelajarannya kok ngantuk, pembelajaran pada saat pembelajaran kok ora iso diam, lari sana dengan alasan pinjam bolpen, pinjam tim dan lain-lain, ya. Pasti kita akan bertanya kepada wali kelas. Kemudian bertanya juga kepada guru BK, karena yang mempunyai data diri anak itu kan guru BK sama wali kelas. Dari situ kita akan tahu, oh ternyata anak ini kurang perhatian di rumah, orang tuanya semuanya bekerja. Oh ternyata anak ini, mohon maaf, kedua orang tuanya bisa, mereka cari-cari perhatian. Itu kita ketahui dari guru BK maupun dari wali kelas, dari data-data yang dimiliki oleh beliau, gitu Mbak. Mungkin yang lain? Nanti sampai sore ya. Sampai sore. Oh, sudah lebih berarti. Mohon maaf. Ya, ternyata diskusi dengan rekan-rekan hebat ini ya luar biasa. Saya kembalikan pada Mbak Tika. Terima kasih Bu Rini atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, yang secara tidak langsung Insya Allah ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Ya, bisa kami terapkan di PPL 2 ya teman-teman. Ya, amin insya Allah. Semoga PPL 2 nanti jauh lebih baik dibandingkan dengan PPL 1 yang lalu. Ya, karena kemarin masih meraba-raba dan penuh dengan kemendadakan Bu. Nah, sekarang sekarang juga sama, cuman bedanya kita mungkin sudah lebih terlatih ya. Iya, terlatih dengan kemendadakan itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga PPL 2 jauh lebih baik gitu ya teman-teman. Amin. Terima kasih Bu Rini atas waktunya, atas kesempatannya.
semuanya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih sudah berkenan menyambangi teman-teman semuanya di sini. Kapan lagi Ibu kalau nggak waktu-waktu seperti ini, gitu. Saya juga banyak belajar dari beliau. Masya Allah, kita sama-sama belajar Iya, ya, sama-sama belajar. Ya, berikutnya yaitu kita lanjutkan karena tadi sudah tanya jawab sudah selesai, berarti ini waktunya kita untuk break sebentar. 15 atau 10 menit ya, Mas? 10 menit, ya. 10 menit untuk kita break sebentar, lanjut materi yang kedua, gitu. Oke, untuk sesi ini saya akhiri dulu. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.